Sedangkan pilar sebagai prinsip atau nilai utama di pendidikan, maksudnya adalah eh, pilar dianggap sebagai prinsip yang mendasari pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum untuk pendidikan. Contohnya seperti yang sudah kita baca di buku modul panduan, dan menurut UNESCO adalah pilar pendidikan itu ada 4, yaitu adalah learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Yang artinya adalah belajar untuk mengetahui, kemudian belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi diri sendiri, kemudian belajar untuk terus hidup bersama. Poin yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu salah satunya adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Prinsip dasar pendidikan ini merupakan salah satu asas dalam pendidikan nasional, yaitu asas peran. Nah, asas ini mengacu pada prinsip dasar bagi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru memiliki peran sebagai pembimbing, motivator, dan contoh perilaku yang oleh Ki Hajar Dewantoro. Seperti yang beliau katakan tadi ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwudi handayani. Di mana setiap ungkapan itu memiliki makna tersendiri. Ing ngarsa sung tulodo artinya seorang guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, disiplin, maupun perilaku. Guru diharapkan tampil di depan memberikan teladan karena pendidikan dimulai dari keteladanan. Sedangkan ing madya mangun karso artinya pendidik harus hadir bersama peserta didik, memberikan motivasi, kemudian membangun kreativitas dan semangat, ya, membangun semangat belajar pada peserta didik. Jadi guru bukan hanya mengajar tetapi juga membangkitkan semangat dan partisipasi siswa. Kemudian istilah yang terakhir yaitu adalah tutwuri handayani, artinya peserta didik mampu mandiri sementara guru di belakang memberikan dukungan dan arahan. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro tersebut dalam era digital. Oke, era digital adalah masa ketika teknologi digital dan internet itu menjadi utama dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam pendidikan. Era digital dalam pendidikan dapat kita lihat dan kita alami sendiri, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran ya, seperti kelas online, kemudian ada aplikasi pendidikan, ada akses materi belajar melalui internet ya. Jadi guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena siswa dapat belajar dari berbagai sumber digital. Dalam pemanfaatannya tentu diharapkan peserta didik dapat bertanggung jawab atau menggunakannya untuk tujuan positif. Selain itu juga tetap menghargai guru dan teman serta menjaga kejujuran terutama dalam hal akademik. Oke. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat prinsip dasar pendidikan yang ada pada prinsip pendidikan juga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu mendukung pembelajaran mandiri, menghargai potensi peserta didik, dan menekankan pendidikan karakter. Hal ini menunjukkan adanya relevansi pada penerapan prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro di era digital. Oke, kita akan melanjutkan poin yang terakhir, yaitu adalah refleksi singkat bagaimana pilar tersebut dapat menjadi persoalan, maksud saya menjawab persoalan
pendidikan nasional saat ini. Tadi sudah kita singgung tentang pilar pendidikan menurut UNESCO dan digunakan di Indonesia ada 4, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Di mana pilar-pilar tersebut adalah nanti akan menjadi prinsip yang akan dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan nasional saat ini. Contohnya, untuk pilar learning to know atau belajar untuk mengetahui, berarti pendidikan itu membantu peserta didik untuk mampu berpikir kritis, dapat memilih informasi, dan membantu peserta didik memahami sumber yang mana yang terpercaya maupun tidak. Contohnya, belajar membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. Kemudian menggunakan internet untuk keperluan pendidikan. Kemudian pilar yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk melakukan. Pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan yang jelas dan nyata, seperti menggunakan teknologi komunikasi dan belajar mencari pemecahan masalah. Contohnya membuat presentasi, menggunakan aplikasi pembelajaran, atau mencari informasi terkait dengan materi pendidikan. Dengan kata lain, pilar ini dapat membantu peserta didik siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kemudian pilar yang ketiga yaitu adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Berarti pilar ini mengajarkan untuk dapat hidup bersama, berdampingan, sehingga pilar pendidikan ini mengajarkan toleransi, kerjasama, dan menghargai orang lain. Contohnya dengan berdiskusi online dengan baik dan santun, sehingga dapat saling menghargai satu sama lain, bekerja sama, dan tidak melakukan hal negatif. Contohnya seperti bullying. Kemudian pilar yang terakhir yaitu ada learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang kita dalam mengembangkan kepribadian karakter. Ya, kepribadian dan karakter. Misalnya menerapkan penilaian secara mandiri dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk tujuan bersama. Karena di era digital itu dapat mempengaruhi identitas diri, kesehatan mental, dan perilaku. Makanya dengan adanya pilar ini, peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, dan berakhlak mulia. Oke, berkarakter baik. Mungkin poin-poin ini dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa membantu semuanya, dan saya tutup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.